Waktu adalah sesuatu yang paling dekat dengan manusia, tetapi juga paling misterius. Setiap hari manusia hidup di dalamnya, mengejarnya, mengukurnya, bahkan takut kehilangannya. Namun sangat sedikit yang benar-benar memahami apa itu waktu. Manusia tidak bisa melihat waktu, tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa menghentikannya, tetapi semua manusia hidup di bawah kekuasaannya. Sejak seseorang lahir, waktu mulai berjalan untuknya. Dan ketika waktunya habis, kehidupan pun berakhir. Dalam Islam, waktu bukan sekadar hitungan jam, menit, atau detik. Waktu adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah. Ia adalah ciptaan Allah yang mengatur kehidupan seluruh makhluk. Sebelum manusia menciptakan jam, kalender, dan penanggalan, Allah sudah menciptakan sistem waktu di alam semesta. Matahari terbit dan tenggelam, bulan berputar mengelilingi bumi. Siang berganti malam tanpa pernah terlambat sedikit pun. Semua berjalan dengan aturan yang sangat sempurna. Dalam Al-Quran, Allah sering bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu memiliki kedudukan yang sangat penting. Allah bersumpah demi waktu fajar, demi malam, demi duha, bahkan demi masa. Salah satu surat paling terkenal tentang waktu adalah surah Al-Ashr. Allah bersumpah demi waktu, lalu menjelaskan bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini menunjukkan bahwa waktu berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Waktu bukan hanya latar kehidupan, tetapi ujian itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan besar, apa sebenarnya waktu menurut Islam? Para ulama menjelaskan bahwa waktu adalah bagian dari makhluk ciptaan Allah. Ia bukan sesuatu yang berdiri sendiri tanpa pencipta. Allah lah yang menciptakan siang dan malam, peredaran matahari dan bulan, serta seluruh sistem yang membuat manusia mengenal waktu. Karena itu, waktu tidak boleh dihina atau disalahkan. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman bahwa anak Adam menyakitinya dengan mencela waktu, padahal Allah lah yang mengatur waktu. Siang dan malam berada dalam kekuasaannya. Artinya, ketika manusia marah lalu menyalahkan waktu, seolah-olah waktu yang menyebabkan musibah, maka itu adalah sikap yang tidak benar. Karena waktu hanyalah ciptaan yang berjalan sesuai perintah Allah. Dalam Islam, waktu sangat berkaitan dengan keteraturan alam. Bayangkan jika matahari tidak terbit tepat waktu. Bayangkan jika malam datang tidak menentu. Kehidupan di bumi akan kacau. Namun Allah menciptakan alam dengan ketepatan yang luar biasa. Matahari bergerak pada garis edarnya. Bulan memiliki fase-fase tertentu. Siang dan malam terus berganti tanpa berhenti sejak ribuan tahun lalu. Semua itu bukan kebetulan. Dalam sains modern, manusia memahami bahwa bumi berputar pada porosnya, sehingga tercipta siang dan malam. Bumi juga mengelilingi matahari, sehingga tercipta pergantian tahun dan musim. Semua pergerakan ini berjalan sangat presisi. Jika kecepatan rotasi bumi berubah sedikit saja, kehidupan bisa terganggu. Jika jarak bumi dengan matahari berubah terlalu dekat atau terlalu jauh, manusia mungkin tidak akan bisa hidup. Ini menunjukkan bahwa waktu bukan hanya konsep abstrak, tetapi berkaitan langsung dengan sistem alam semesta. Dalam Islam, waktu juga menjadi dasar ibadah. Salat memiliki waktu tertentu, puasa memiliki waktu tertentu, haji memiliki bulan tertentu, bahkan zakat pun terkait dengan hitungan waktu. Ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang muslim diatur oleh waktu. Allah tidak menciptakan waktu tanpa tujuan. Waktu adalah amanah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa manusia akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan? Setiap detik kehidupan manusia sebenarnya sedang dicatat. Waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Harta yang hilang mungkin bisa dicari lagi. Kesehatan yang hilang mungkin bisa dipulihkan. Tetapi satu detik yang lewat tidak akan pernah bisa kembali. Karena itu para ulama sangat menjaga waktu mereka. Mereka memahami bahwa kehidupan manusia sebenarnya hanyalah kumpulan waktu. Jika waktunya habis, maka habislah hidupnya. Namun ada hal yang lebih menarik untuk dipikirkan. Bisakah waktu berhenti? Bagi manusia,
waktu terasa terus berjalan, tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur. Tetapi dalam ilmu fisika modern, waktu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan manusia dahulu. Albert Einstein menjelaskan bahwa waktu dapat berjalan berbeda, tergantung kecepatan dan gravitasi. Semakin cepat seseorang bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu baginya akan berjalan lebih lambat dibanding orang lain. Ini dikenal sebagai relativitas waktu. Artinya, waktu ternyata tidak benar-benar mutlak seperti yang dulu dipahami manusia. Menariknya, Al-Quran sejak lama telah memberikan gambaran bahwa waktu bisa terasa berbeda. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa satu hari di sisi Allah bisa seperti 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Dalam ayat lain disebut 50.000 tahun. Ada juga kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang tidur sangat lama di dalam gua. Ketika bangun, mereka merasa hanya tidur sebentar. Semua ini menunjukkan bahwa pengalaman waktu bisa berbeda sesuai kehendak Allah. Namun manusia tetap tidak mampu menghentikan waktu. Tidak ada manusia yang bisa berkata kepada waktu untuk berhenti. Tidak ada yang bisa menahan usianya agar tidak bertambah. Semua manusia berjalan menuju akhir kehidupannya masing-masing. Karena itu, Islam mengajarkan agar manusia tidak tertipu oleh dunia. Banyak orang merasa hidupnya masih panjang. Mereka menunda taubat, menunda ibadah, menunda kebaikan. Padahal tidak ada yang tahu kapan waktunya habis. Kematian adalah bukti bahwa waktu manusia terbatas, dan justru karena terbatas itulah waktu menjadi sangat berharga. Allah menciptakan malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Ini menunjukkan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Jika manusia terus bekerja tanpa istirahat, tubuhnya akan rusak. Jika manusia terus tidur tanpa bekerja, hidupnya akan hancur. Semua telah Allah atur dengan sempurna. Dalam Al-Quran, malam disebut sebagai pakaian, karena menutupi bumi dengan kegelapan dan ketenangan, sedangkan siang dijadikan untuk mencari penghidupan. Ini menunjukkan bahwa waktu juga memiliki fungsi biologis dan psikologis bagi manusia. Tubuh manusia memiliki jam biologis yang bekerja mengikuti siang dan malam. Hormon, suhu tubuh, rasa kantuk, semuanya mengikuti ritme waktu yang Allah ciptakan. Jika ritme ini rusak, kesehatan manusia pun bisa terganggu. Lalu bagaimana dengan kehidupan setelah kematian? Di akhirat, konsep waktu juga berbeda. Ada hari kebangkitan, ada hari perhitungan, ada kehidupan yang tidak lagi dibatasi umur seperti di dunia. Bahkan ketika manusia dibangkitkan nanti, banyak yang merasa hanya tinggal sebentar di dunia. Ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia sebenarnya sangat singkat dibanding kehidupan akhirat. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan agar manusia hidup seperti musafir. Dunia hanyalah tempat singgah sementara. Waktu terus berjalan dan manusia sedang menuju pertemuan dengan Allah. Hal yang paling menakutkan bukanlah waktu yang berjalan, tetapi ketika manusia menghabiskan waktunya tanpa makna. Banyak orang sibuk sepanjang hari, tetapi tidak semakin dekat kepada Allah. Banyak yang mengejar dunia tanpa sadar bahwa umurnya terus berkurang. Setiap matahari terbenam, sebenarnya umur manusia juga ikut berkurang 1 hari. Namun banyak manusia tidak menyadarinya. Islam mengajarkan bahwa waktu adalah nikmat besar. Dalam hadis disebutkan bahwa ada 2 nikmat yang sering manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Banyak orang baru menyadari berharganya waktu ketika waktunya hampir habis. Karena itu, orang-orang saleh sangat menghargai waktu. Mereka menjaga lisan, menjaga aktivitas, dan berusaha mengisi hidup dengan sesuatu yang bermanfaat. Mereka memahami bahwa waktu adalah modal kehidupan. Dan yang paling luar biasa, Allah menciptakan waktu sebagai kesempatan. Selama manusia masih hidup, selama waktu masih diberikan, pintu taubat masih terbuka. Itulah rahmat Allah. Selama matahari belum terbit dari barat dan nyawa belum sampai di tenggorokan, manusia masih memiliki kesempatan untuk kembali kepadanya. Jadi, apa itu waktu menurut Islam? Waktu adalah ciptaan Allah. Waktu adalah tanda kekuasaannya. Waktu adalah amanah.
Waktu adalah ujian, waktu adalah kesempatan, dan waktu adalah perjalanan manusia menuju akhirat. Manusia tidak bisa menghentikan waktu, tetapi manusia bisa memilih bagaimana menggunakannya. Apakah waktu dipakai untuk mendekat kepada Allah, atau justru menjauh darinya? Karena pada akhirnya, semua manusia akan menyadari satu hal. Yang paling berharga dalam hidup bukanlah harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tetapi waktu yang pernah Allah berikan kepadanya.